Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Editor Sikerarta, NPM 685. Di sini saya ingin bertanya, mengapa tingkat keterampilan karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas? Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Esrangelia Situmeang, NPM 193212167. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ketut Sukir Januarta, NPM 685. Pertanyaannya, mengapa tingkat keterampilan karyawan sangat berpengaruh dalam produktivitas? Baik, saya akan menjawab. Menurut kelompok kami, pengaruh keterampilan atau skill sangat berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Karena dengan adanya keterampilan atau skill, maka produktivitas akan bernilai positif. Jika memiliki keterampilan yang tinggi, karyawan akan dapat mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi, sehingga hasil teknis pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Dan dengan adanya keterampilan yang dimiliki seseorang pegawai diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif. Keterampilan merupakan variabel yang bersifat utama dalam membentuk produktivitas. Dengan kata lain, jika seorang pegawai memiliki keterampilan yang baik, maka akan semakin produktif dan efisien. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Bayu Adiatmaja, NPM 193212148. Di sini saya dari kelompok 5 akan bertanya ke kelompok 10. Pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas seseorang? Berikan contoh dan penjelasannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Cantika Chandra Pramesti, NPM 337. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu Adiatmaja, kelompok 5. Faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu antara lain yang pertama ada sikap kerja. Merupakan respon evaluatif yang ditunjukkan oleh seorang terhadap objek dengan tingkat sikap yang positif, negatif, atau netral. Contohnya, bagaimana kesediaan orang untuk bekerja bergiliran, dapat menerima tambahan tugas, dan bagaimana sikap orang tersebut dalam suatu tim. Yang kedua ada tingkat keterampilan. Biasanya ditentukan oleh pendidikan formal dan informal, adanya pelatihan dalam manajemen supervise, dan keterampilan dalam teknik industri. Contohnya, karyawan yang mempunyai pendidikan dan mempunyai pelatihan tentu akan berpotensi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, ada hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi. Hal ini tercermin dalam usaha bersama antara pemimpin organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan, mutu, dan penilaian mengenai kerja unggul. Contohnya, hubungan antar karyawan dan pimpinan harus baik, karena ini menentukan bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, sejauh mana bawahan ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan jika hubungan karyawan dengan pimpinan tidak baik, maka itu akan berpengaruh terhadap kegiatan yang ada di perusahaan. Yang keempat ada manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas adalah manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai sumber dan sistem kerja produktivitas. Contohnya, dengan adanya pemberian motivasi dengan memberikan kompensasi gaji, tunjangan kesehatan, dan peningkatan kualitas dan kemampuan karyawan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan, di mana ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas seseorang. Yang kelima ada efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja yaitu perencanaan tenaga kerja dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan, yaitu tercapainya produktivitas kerja. Contohnya, memberikan batasan atau deadline kepada karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nabi Muhammad Rama, NPM 193212389. Pertanyaan saya adalah, mengapa produktivitas kerja sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan? Sekian, terima kasih. Saya Rima Ardianti, NPM 19321212339. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gung Ade, NPM 389 dari kelompok 5. Pertanyaannya, mengapa produktivitas kerja sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan? Jadi jawabannya, produktivitas itu penting karena standar hidup sebuah perusahaan tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin besar produktivitas suatu perusahaan,
jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari setiap jam waktu pekerjaan, semakin besar keuntungan dan standar hidupnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Demarto, NPM 327. Saya akan bertanya ke kelompok 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen produktivitas dalam perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yolanda Esrangelia Situmeyang, NPM 19321216670. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman saya, Imade Dharma Arta, NPM 327. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen produktivitas dalam perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Baik, saya akan menjawab. Menurut kelompok kami, manajemen produktivitas dalam perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja adalah hasil yang telah didapatkan selama proses produksi dengan menggunakan satu atau lebih faktor produksi dan dapat dihitung sebagai rasio input atau output secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan pelaksanaan perencanaan pengelolaan yang berkesinambungan yang diatur untuk mendapatkan hasil sumber daya manusia yang optimal. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Handika Dukrishna, NPM 324. Di sini saya akan bertanya, mengapa produktivitas penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara? Perkenalkan, nama saya Ida Ayumda Sri Afatni, NPM 390. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Handika Dwi Krishna, NPM 324. Pertanyaannya, mengapa produktivitas penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara? Produktivitas itu penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara karena standar hidup sebuah negara tergantung pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin besar produktivitas suatu negara atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari setiap jam waktu bekerja, semakin besar keuntungan dan standar hidupnya. Dan standar hidup sebuah negara tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Ketika lebih produktif, pekerja dapat menghasilkan lebih banyak output dengan menggunakan peralatan yang ada. Semakin banyak output dalam perekonomian, berarti harga semakin murah. Sekian dari saya, terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Darmawan, akan bertanya kepada kelompok 10. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas pada sebuah departemen secara keseluruhan? Perkenalkan, nama saya Natasha Giovanita, NPM 331. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putu Darmawan, kelompok 5, NPM 541. Dengan pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan produktivitas pada sebuah departemen perusahaan secara keseluruhan? Yang pertama, berikan tugas yang realistis dan pasti dapat dicapai. Yang kedua, mengelola jam kerja dengan wajar. Yang ketiga, dukung karyawan dengan peralatan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, lakukan komunikasi secara langsung. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Romi Chandra Aditya, NPM 286 dari kelas C5. Saya ingin bertanya, bagaimana cara perusahaan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja? Baik, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yolanda Esrangelia Situmeyang, NPM 19321216670. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Romi Chandra Aditya, NPM 386. Pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan meningkatkan produktivitas tenaga kerja? Baik, saya akan menjawab. Menurut kelompok kami, cara yang paling tepat untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pertama, sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan serta minat karyawan. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang baik, yaitu dengan memberikan fasilitas kerja yang baik bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, mengadakan training. Dengan mengadakan training atau pelatihan ini akan berpengaruh sangat besar pada kinerja karyawan agar dapat bekerja secara profesional. Keempat, mengasah kreativitas karyawan untuk berinovasi. 5, buat acara kebersamaan. 6, memperlakukan sistem reward, punishment, serta motivasi. Di mana sistem reward ini adalah berupa kenaikan gaji, pemberian bonus, kenaikan pangkat. Dan punishment berbentuk penurunan gaji, lalu penurunan jabatan, penambahan jatah lembur, dan berujung pada pemecatan. Yang ketujuh, mengizinkan karyawan bekerja secara remote, yaitu dengan mengizinkan karyawan bekerja di mana saja, tidak wajib datang ke kantor, dapat bekerja dari rumah, kafe, perpustakaan, dan tempat lainnya. Jadi dapat disimpulkan, cara untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yaitu dengan memberikan motivasi, pengawasan, pemberian reward atau punishment yang adil. Dengan hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan baik dan efektif. Terima kasih.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Trias Purma Dewi, NPM 294 dari kelompok 6. Di sini saya akan bertanya, bagaimana strategi meningkatkan kualitas SDM agar produktivitas perusahaan meningkat. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Trias Purnama Dewi, NPM 294 dari kelompok 6. Bagaimana strategi meningkatkan kualitas SDM agar produktivitas perusahaan meningkat? Caranya yaitu yang pertama dengan menyesuaikan pekerjaan karyawan dengan kemampuan dan minatnya. Karena karyawan akan sulit bekerja secara produktif ketika mereka diminta mengerjakan tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan ketertarikannya. Yang kedua, adakan training dan cross training. Pelatihan yang tepat sangat penting bagi produktivitas karyawan. Pelatihan bisa diberikan melalui seminar internal dengan pengusaha sebagai pembicaranya, atau meminta salah satu karyawan dengan skill yang hebat untuk melatih karyawan lainnya. Yang ketiga, menyediakan fasilitas yang mendukung. Untuk memotivasi karyawan agar bisa bekerja lebih produktif, solusi ini bisa membantu untuk mengoptimalkan produktivitas karyawan dengan menghilangkan sebagian besar pekerjaan manual, sehingga karyawan dapat melakukan banyak pekerjaan lainnya. Yang keempat, tingkatkan produktivitas karyawan dengan insentif. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kupon makan gratis kepada mereka yang menjalankan pekerjaannya dengan baik, kupon taksi gratis atau hari libur tambahan untuk mereka yang bersedia lembur, program kesehatan untuk mengurangi jumlah hari sakit atau biaya asuransi kesehatan, dan lain-lainnya. Yang kelima, rayakan keberhasilan karyawan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengapresiasi keberhasilan karyawan. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri dan semangat dalam bekerja, sehingga termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih tinggi di kemudian harinya. Yang keenam, mengevaluasi kinerja secara berkala. Ini dilakukan untuk mengukur kinerja karyawan secara berkala, dan hal ini perlu dilakukan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madya Arya Wijayana Dharma, NPM 594 dari kelompok 6. Di sini saya akan bertanya, mengapa produktivitas yang tinggi dalam sektor jasa sulit dicapai? Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natasha Giovanita, NPM 331. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Madya Arya Wijayana, kelompok 6, NPM 594. Dengan pertanyaan, mengapa produktivitas yang tinggi dalam sektor jasa sulit dicapai? Produktivitas pelayanan atau jasa itu sulit dicapai kinerjanya, karena jasa hanya dapat dirasakan saat konsumen tersebut setelah konsumen menggunakannya, artinya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengalaman konsumen, dan masing-masing konsumen tentu mempunyai pengalaman yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Krisnaditya, NPM 140, saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengukur produktivitas perusahaan? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rima Ardianti, NPM 19321212239. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kresna Aditya, NPM 140 dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur produktivitas perusahaan? Jadi, cara mengukur produktivitas perusahaan yaitu mengarah pada unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efisiensi berkaitan dengan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Deni Masindra, NPM 1932121423. Saya ingin bertanya, dengan cara efektif apa yang bisa meningkatkan kepuasan kerja karyawan? Saya Ida Ayu Mada Suryapatni, NPM 390. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Deni Masindra, NPM 423. Pertanyaannya, dengan cara efektif apa yang bisa meningkatkan kepuasan kerja karyawan? Yang pertama, dengan cara menerima saran dari karyawan jika memang baik. Yang kedua, berikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karyawan. Ketiga, jangan membuat karyawan menjadi segan dalam memberikan pendapat. Yang keempat, berikan semangat kepada karyawan. Yang kelima, bekali dengan fasilitas pendukung dan penunjang pekerjaan. Selanjutnya, memberikan pelatihan pada karyawan, penuhi hak karyawan. Penuhi hak karyawan yang dimaksud meliputi gaji dan kenaikannya tiap tahun, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, komunikasi, dan lain-lain sesuai kesepakatan dalam
kontrak kerja. Reward dan punishment. Reward dan punishment efektif untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas. Jika seorang karyawan kinerjanya unggul dan menghasilkan profit besar bagi perusahaan, tidak ada salahnya diberi penghargaan. Penghargaan bisa berupa jalan-jalan baik ke luar negeri ataupun dalam negeri. Bonus berupa uang atau perhiasan, namun ada kalanya penghargaan tidak berupa hadiah yang mahal. Misalnya, berikan 1 hari off atau kue jika karyawan Anda mencapai target atau memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Alvan Kristiawan dengan NPM 1932121414. Di sini saya dari kelompok 6 ingin bertanya, indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas kerja? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Cantika Chandra Pramesti, NPM 19321213337. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alvan Kristiawan, NPM 414 dari kelompok 6. Indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas kerja? Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur produktivitas kerja, yaitu yang pertama, kuantitas kerja, merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar, ada atau ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, kualitas kerja adalah suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Kualitas kerja sangat berpengaruh bagi kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada ketepatan waktu. Merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output, serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lainnya. Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang disediakan di awal waktu sampai menjadi output. Sekian, terima kasih.